Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Kepala SLB 1 Bu Ana yang saat ini sedang ada kegiatan, nanti akan menyusul, dan yang saya banggakan Bu Amanda selaku calon guru penggerak angkatan 11, dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan dan kepadatan untuk rutinitas panjenengan hari ini. Salam salam tak lupa saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dimana pada saat ini kita semua berada di zaman yang sedang bergerak dengan berislam berdoa syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini izinkan saya menghaturkan bahwasanya pada kesempatan ini saya selaku pendamping dari praktek belajar dari Ibu Amanda untuk mendampingi beliau melaksanakan salah satu tugas dari calon guru penggerak pada modul 1.3, yaitu visi misi dari prakarsa perubahan yang telah dibuat oleh Bu Amanda. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya saya perkenalkan saya Elis Sudah, saya bekerja di instansinya SMK Negeri 3 Blitar, dan saya alumni PGP angkatan 6. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bergerak juga? Belum. Nah, alhamdulillah nanti Bapak Ibu semuanya bergerak dan nanti akan menggerakkan. Semoga yang nanti bisa menunjuk Bu Amanda untuk menjadi teman penggerak. Amin. Bapak Ibu banyak sekali yang didapatkan dari guru penggerak. Berpikir nanti kalau guru penggerak menjadi kepala sekolah dan lain sebagainya, itu nanti sudah nggak usah dipikirkan itu bonusnya. Yang penting di dalam masuk guru penggerak kita belajar bagaimana kita belajar menghadapi siswa kita dengan berbagai keunikannya, menurut kodrat zaman dan kodrat alamnya, dan bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu saja dulu, karena hakikatnya kita sebagai guru adalah mengajar, itu saja dulu. Masalah nanti jadi kepala sekolah itu bonus, masalah nanti kalau ikut guru penggerak dapat honor, alhamdulillah, nanti mawon. Bapak Ibu semuanya, di sini terkait dengan pemaparan visi misi yang ada di SLB 1 Kota Blitar ini, Bu Amanda di sini tidak akan merubah apa yang menjadi visi di sekolah. Namun di sini adalah salah satu cara mengimplementasikan atau mengejawantakan dari visi yang ada di sekolahan. Jadi untuk menunjukkan bahwasannya visi ini sudah mampu diterapkan di sekolahan ini, salah satunya adalah dengan Bu Amanda melakukan sebuah prakarsa perubahan. Sehingga besar harapannya dengan kegiatan ini merupakan pilot project dan dengan semuanya nanti kelak akan membuat sebuah prakarsa perubahan. Harapannya panjenengan yang hadir di sini juga bukan hanya guru penggerak yang melakukan ini, namun semua guru yang ada di sini nantinya memiliki visi dan prakarsa perubahan pada diri guru masing-masing. Jika di sini ada berapa guru, Bu? 30. Andai kata 30 orang itu memiliki visi dan visi seorang guru dan prakarsa perubahan, maka saya yakin apa yang menjadi harapan dari sekolah ini pasti akan berhasil. Jadi harapannya nanti setelah itu, saya akan mempunyai prakarsa perubahan, tidak harus dari guru penggerak. Kalau ingin mempunyai prakarsa perubahan, nunggu dari guru penggerak terlalu lama. Jadi dimulai saat ini nanti kita semua akan membuat sebuah prakarsa perubahan. Betul ya, Bapak Ibu? Untuk mempersingkat waktu, mungkin akan saya sarankan kepada Bu Amanda untuk menyampaikan dari apa yang telah dituliskan dari visi calon guru penggerak dan prakarsa perubahan yang telah dibuat.
ngobrol dulu. Terima kasih Bu Ade sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi. Ini kegiatannya diskusi malam ya, sharing-sharing, jadi tidak ada yang menggurui dan guru. Dan di sini saya juga masih belajar, dan kita sama-sama belajar dari Bapak Ibu. Nah, untuk saya mohon izin untuk berdiri. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolahan. Nah, untuk pendampingan kali ini ada Ibu Elis Nur Usudah SPD selaku pengajar praktik, lalu ada Ibu Amanda Anggarini, saya sendiri calon guru penggerak, lalu ada Ibu Ana Aliatul Himah selaku kepala sekolah SLBN 1 Kota Blitar. Untuk tujuan diskusi pada kali ini yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi ini tujuan diskusi kita kali ini Bapak Ibu. Gitu. Jadi hari ini tuh kita sharing-sharing mawon ya. Jadi jangan tegang. Saya aja yang tegang. Oke. Nah, di sini sebelum kita mulai diskusi, apakah Bapak Ibu ingin berkenan membacakan puisi Aku Melihat Indonesia? Gitu. Monggo Ibu Rizka, sekilas mawon. Terima kasih Bu Amanda. Saya akan membacakan puisi dengan judul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Suya, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membatin di pantai liar itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klaten, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk cerita. Oke, selanjutnya Pak Basma, monggo Bapak membacakan puisi yang bagian ini. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang berbelah-belah, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, aku bukan lagi. Aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengarkan Indonesia. Terima kasih Pak Basma. Oke, selanjutnya monggo Pak Febi. Maaf, Kalau nggak gini nggak ciprek. iya. Mohon dengarkan semuanya. Jikalau aku mendengarkan burung merputut menyanyi di pohon tertiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung merputut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu guru kita ini banyak sekali di bakat-bakatnya. Iya. Dari puisi Aku Melihat Indonesia. Ini jadi di Indonesia kan ada yang beragam ya. Nah, jadi ini termasuk salah satu bagaimana sih nanti kita akan membentuk suatu visi begitu. Jadi
ini sebagai pengantar deh. Nah, untuk selanjutnya, nah ini ada lagi Bapak Ibu. Jadi untuk kali ini saya ingin meminta tolong kepada Bapak Ibu sekaliannya untuk melengkapi kalimat rumpang ini. Nah, kalimat rumpang ini tuh untuk kita untuk murid kita. Nah, kita memimpikan muridnya bagaimana sih gitu. Jadi kita itu ingin murid kita itu memimpikan yang seperti apa. Nah, lalu kita percaya murid kita itu bagaimana gitu. Lalu di sekolah kita ini mengutamakan apa. Nah, lalu murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa anak-anak itu sebenarnya anak-anak kita itu sadar gitu loh. Nah, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa gitu. Terus kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah kita ini gitu atau murid-murid kita ini begitu. Nah, ini saya akan membagikan sticky note. Nah, sama spidol nanti Bapak Ibu silahkan mengisi ya. Jadi untuk 1, 2, 3, 4, 5, nah ini nanti saya bagi satu persatu gitu. Selanjutnya ini. Oh, cocok sekali ini ya. Jadi saya bacakan satu-satu deh. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki toleransi antar sesama yang tinggi, berbudi pekerti yang baik dan mandiri. Lalu, saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki potensi keistimewaan dan memiliki bakat, apalagi anak-anak kita anak luar biasa ya. Lalu pendidikan karakter sesuai profil pelajar Pancasila tentunya. Lalu murid di sekolah saya sadar betapa bahwa mereka berada di sekolah itu untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti sehingga mereka menjadi individu yang pintar, cerdas dan berkarakter. Lalu dapat menuntun dan membimbing murid di sekolah. Di sekolah saya agar mendapatkan di sekolah saya agar mendapat pendidikan yang berpihak kepada murid. Lalu kita warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak kita ini memiliki bakat dan potensinya masing-masing dan bisa saling melengkapi. Nah, itu yang dibutuhkan agar visi misi yang di sekolah kita ini bisa terwujud. Saya lanjut ya Bapak Ibu.
Jadi, cita-cita untuk murid kita itu apa sih? Nah, jadi saya memimpikan murid-murid yang religius, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sopan, santun kepada orang tua, guru dan sesama. Lalu berbudi pekerti yang luhur, memiliki jiwa yang mandiri, berpikir kritis, kreatif, dapat berkolaborasi dengan orang lain, berdaya saing, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan menguasai teknologi. Lalu saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki potensi, karakter dan keunikannya masing-masing. Jadi setiap anak itu pasti ada potensi sama karakter dan keunikannya masing-masing Bapak Ibu. Lalu memiliki keistimewaan, bakat dan minat yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Itu harus kita kembangkan secara optimal sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang yang baik. Lalu di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah ini itu untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dari guru dan mendapatkan ilmu dan budi pekerti sehingga mereka menjadi individu yang pintar, cerdas dan juga berkarakter. Lalu saya dan guru lainnya di sekolah saya ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid-murid di sekolah agar mendapatkan pendidikan yang berpihak kepada murid, menghafal kepada murid dan menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu, saya dan guru yang lain di sekolah, saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan potensi yang berbeda sehingga mereka bisa saling melengkapi. Lalu tugas kita itu apa sih? Mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki dan mereka inginkan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Jadi meskipun anak-anak kita memiliki keturunan yang sama dan mereka itu sama-sama berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi mereka memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi untuk pengajarannya pun juga berbeda juga. Lalu, nah ini visi sebelum kita visi SLBS Satu Kota Blitar. Apa sih visi itu? Bagaimana Ibu? Apa visi itu? Menurut Bu Rista, visi itu apa? Oke, Pak Wahyu, bagaimana Pak Wahyu? Untuk visi itu sendiri, menurut Pak Wahyu bagaimana? Bahkan menunjukkan suatu khusus yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke, jadi visi itu kalau saya bisa menyimpulkan visi itu adalah impian. Nah, sesuai yang dikatakan Pak Wahyu tadi sesuai dengan karakter. Jadi bisa memimpikan seorang siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan memang benar visi itu sendiri adalah untuk mencapai tujuan. Nah, sekolah kita ini mau yang seperti apa sih, mau bagaimana gitu. Jadi mau dibawa kemana sekolah kita ini, jadi harus ada visi gitu. Nah, visi SLBS Satu Kota Blitar sendiri yaitu mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki karakter, profil pelajar Pancasila dan memiliki keahlian sesuai dengan kapasitasnya gitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya ada pertanyaan ini. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jika sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, sudah selaras ya? Sudah sesuai dengan yang dibutuhkan murid-murid kita ya? Lalu untuk adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Kalau gimana? Sudah di Bapak Ibu ya. Jadi visi kita itu kan sudah sesuai dengan apa? Sudah ada profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu kan sudah ada 6 dimensi dan semuanya sudah apa? Sudah mewakili untuk membentuk karakter murid kita. Nah, sebelum kita mengisi visi, nah ada baiknya kita itu sebelum menerapkan ilmu ini apresiatif. Nah, jadi langkah-langkah sebelum membuat visi itu menerapkan pendekatan ilmu apresiatif. Nah,
Inquiry apresiatif itu apa sih Bapak Ibu? Inquiry apresiatif itu langkah-langkahnya dapat dilakukan dengan metode Bagja. Apa sih metode Bagja itu? Nah, di sini metode Bagja terdiri dari 5 B, A, D, D sama A. Nah, yang B, buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. D, gali mimpi. J, jabarkan rencana. A, atur eksekusi. Nah, apa sih B, A, C, D, A ini? Lalu B, buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Lalu A, ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Lalu D, dari mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Lalu J, jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Lalu yang terakhir A, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, jadi dari visi sekolah tersebut, jadi saya tidak merubah visi sekolahan, tapi saya justru terinspirasi dari visi sekolah tersebut. Nah, dari visi sekolah kita ini, saya membentuk suatu visi, saya membuat sebuah visi untuk saya dan untuk sekolah juga. Visinya yaitu mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang bertindak kreatif dan mandiri. Nah, dari visi saya ini, saya akan membuat prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi saya tersebut. Tentu saja dengan bantuan Bapak Ibu, murid-murid dan orang tua murid sekalian. Lalu prakarsa perubahan. Nah, jadi saya mengambil prakarsa perubahan ini dari elemen dan sub-elemen dari dimensi profil pelajar Pancasila, sehingga saya bisa membuat prakarsa perubahan ini. Jadi saya tidak asal mengambil kalimat aja untuk prakarsa perubahan ini. Jadi prakarsa perubahan saya itu mewujudkan siswa sekolah luar biasa yang dapat merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual sebagai implementasi dari akhlak pribadi. Okay. Tapi untuk mewujudkan prakarsa perubahan itu, jadi saya membuat sebuah program. Jadi di programnya itu nanti anak-anak itu saya kenalkan activity daily living. Jadi untuk merawat diri, saya menggunakan video pembelajaran, di mana di situ nanti ada beberapa video-video tentang cara merawat diri. Nah, sebelumnya ini saya akan menjelaskan tentang badan saya. Nah, jadi buat pertanyaan utama, pertanyaannya apa yang ingin saya capai dengan program ini? Lalu bagaimana cara mengukur keberhasilan program saya ini? Nah, untuk tindakan atau pendidikannya, saya ingin siswa sekolah luar biasa dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Lalu fokus pada hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu kemandirian siswa. Lalu melalui observasi, penilaian portofolio atau umpan balik dari siswa dan orang tua. Selanjutnya ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa tanggung jawab saya sebagai guru penggerak? Apa saja kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program ini dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya yaitu saya bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mengembangkan kurikulum yang sesuai dan memberikan dukungan kepada semua siswa, lalu mendefinisikan peran dan tanggung jawab guru penggerak, lalu adanya keterbatasan sumber daya, perbedaan kemampuan siswa atau kurangnya dukungan dari pihak sekolah. Jadi untuk agar program ini berjalan, jadi harus adanya dukungan dari orang tua siswa dan dari guru Bapak Ibu sekalian. Apa yang harus saya lakukan untuk terus berkembang? Apa saja teknologi asistif yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran siswa? Saya akan mengikuti pelatihan terkait pendidikan inklusif, teknologi asistif, dan pengembangan kurikulum. Lalu menekankan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan. Lalu aplikasi pembelajaran, alat komunikasi, atau perangkat bantu mobilitas. Nah, selanjutnya, jabarkan rencana nilai apa yang akan saya junjung tinggi, bagaimana cara memastikan bahwa program ini berkelanjutan setelah saya tidak lagi menjadi guru penggerak.
Saya akan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan respek terhadap setiap individu, lalu menentukan nilai-nilai dasar yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, lalu melalui dokumentasi yang baik, pelatihan guru lain, atau pembentukan tim kerja yang solid, itu akan mewujudkan program-program saya ini. Jadi saya membutuhkan kesulitan dari Bapak Ibu semua, dan kesulitan kita tuh tidak perlu dilakukan lagi ya Bapak Ibu, kita sangat solid sekali. Dari kategori kita juga sangat kuat sekali ya. Jadi ya program ini pasti akan berjalan dengan lancar kan? Amin. Lalu bagaimana saya bisa menjadi sosok yang dapat diandalkan? Keterampilan hidup sehari-hari apa yang menjadi fokus utama dalam program saya ini? Saya akan hadir secara konsisten, membangun hubungan yang baik dengan siswa dan orang tua, serta memberikan dukungan yang dibutuhkan. Lalu menunjukkan pentingnya konsistensi dan keandalan dalam menjalankan tugas program yang menjadi fokus saya, yaitu makan, mandi, berpakaian, dan menjaga kebersihan. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Salam guru penggerak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amanda untuk paparannya. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya, dari yang sudah dipaparkan Bu Amanda terkait visi calon guru penggerak dan prakarsa perubahan yang telah dilakukan, barangkali ada masukan Bapak Ibu apa yang mungkin perlu, mungkin bisa diingatkan bacanya atau ada yang perlu ditambahkan agar mungkin ada yang terlewat dari Bu Amanda yang terkait dengan keadaan di sekolahan atau yang di lingkungan sekolah, mungkin ada yang masih terlewat atau perlu ditambahkan atau mungkin sudah pas. Kalau itu melihat dari kalimat penumpang yang tadi dituliskan pada COVID, nampaknya sudah banyak sekali apa yang menjadi cita-cita dari panjenengan semuanya. Kamu boleh saya tahu, kira-kira untuk visi sekolah ini terakhir dirubah kapan Ibu? Atau setiap tahun ada perubahan? Setiap ajaran baru banyak. Nah, takutnya begini Bapak Ibu, biasanya sekolah itu visinya itu sudah bertahun-tahun lamanya nggak dirubah-rubah. Padahal kita sudah yang dulu zaman dulu dengan sekarang ini sudah berubah. Sekarang kan, tapi kalau saya melihat di sini itu tercantum profil pelajar Pancasila, ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Takutnya ini sekolah ini nggak jauh-jauh. Sekolah saya tuh visi-visinya aja belum berubah. Karena pinter prasasti itu ya Pak ya. Jadi emang ganti itu emang ganti gitu ya. Jadi memang besar harapannya itu bahwa visi sekolah itu bukan sesuatu yang paten. Jadi menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan apa yang diinginkan dari sekolah tersebut. Jadi diupayakan ketika membuat sebuah visi sekolah itu ada pola seperti ini. Kita melibatkan guru-guru dengan semua harapan apa yang diinginkan guru dan itu diakomodir menjadi sebuah visi sekolah. Jangan sampai visi sekolah copy-paste dari sekolah yang lain. Jadi ya memang disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah, dari keinginan cita-cita Bapak Ibu semuanya, cita-cita siswa, orang tua, nah itu nanti diakomodir menjadi sebuah visi sekolah. Jangan sampai sudah 10 tahun yang lalu visinya tetap ya. Kemudian terkait prakarsa perubahan, visi yang bagus tanpa adanya action dan eksekusi itu hanya sebatas visi saja yang terukir di prasasti. Jadi untuk mewujudkan visi itu panjenenganlah agent of change-nya. Panjenenganlah yang nanti berperan untuk mewujudkan, mengejawantakan dari visi yang ada di sekolah. Setelah kegiatan ini, harapannya mungkin dari Bapak Ibu yang di sini bisa mulai membuat sebuah prakarsa perubahan dari diri sendiri atau nanti yang diinginkan untuk siswanya. Begitu ya Bapak Ibu semuanya.
Ini tadi sebuah diskusi yang menarik karena hari ini Bu Amanda sudah memaparkan dari prakarsa perubahannya terkait kegiatan pembiasaan sehari-hari ya Bu ya, kegiatan sehari-hari, dan saya yakin memang panjenengan semua ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Saya pun tidak mungkin, saya pun belum mampu menjadi di posisi panjenengan, karena memang sejatinya panjenengan adalah orang hebat yang mendampingi anak-anak istimewa, anak-anak luar biasa. Jangankan jenengan yang di sekolah saya saja, yang di sekolah ada satu anak inklusi aja sudah ya kan, di sini tempatnya malahan. Jadi panjenengan ada orang-orang sabar. Saya yakin nggak ada yang nggak sabar, pasti sabar. Karena di sini tempatnya untuk apa ya, mencari ladang pahala. Kalau menurut saya seperti ini, menguji kesabaran mendapatkan pahala. Jadi memang saya akui Bapak Ibu, ketika ada Bapak Ibu yang mengajar di SLB, pasti saya ajukan jempol, karena tidak semua guru bisa seperti panjenengan. Kalau saya apalagi guru SMK, sudah anaknya besar-besar, tidak bisa disamakan dengan guru SD, guru TK. Nah, memang seperti inilah menghadapi siswa yang sesuai dengan kodratnya, kodrat alam maupun kodrat zaman dengan segala keunikannya. Nah, kitalah yang harus belajar. Kalau kita nggak mau belajar, ya akan menjadi guru yang konvensional seperti dulu. Jangan sampai apa yang menjadi harapan dari pemerintah itu tidak tersampaikan. Makanya pemerintah mengadakan Jalan Guru Penggerak ini adalah untuk menularkan pada minimal ada yang menggerakkan di dalam sekolahan untuk mendorong teman-temannya, untuk mendorong rekan sejawat untuk membuat sebuah komunitas praktisi. Begitu Bapak Ibu. Ini bagaimana Ibu menunggu Ibu kepala sekolah atau nanti kita foto saja ya dengan di sini ngoten nggih. Bapak Ibu semuanya, mungkin ada masukan? Sudah. Yes, 13. Sudah terpuaskan dengan Bu Amanda. Ya. Oke Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas panjenengan dan panjenengan sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan panjenengan, dan mohon maaf jika pada kesempatan kali ini saya ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan dari panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sampaikan terima kasih kepada Bu Amanda yang sudah selesai memaparkan. Semoga terus dilancarkan kegiatan kita, nggak hanya ini. Terus panjenengan nanti akan mendapatkan tugas lagi dari Bu Amanda. Jadi setelah ini saya mohon bantuan Bapak Ibu yang ada di sini, karena ada angket atau ada kuesioner untuk 5 rekan sejawat. Jadi saya mohon bantuan panjenengan lagi nih untuk mengisikan, dan jangan bosan-bosan. Beberapa kali nanti pendampingan saya melibatkan panjenengan nanti untuk coaching, untuk nanti coaching dengan rekan sejawat lagi itu nih. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya sangat senang berada di sini. Dari syukur bukunya sangat luar biasa. Bapak Ibu semuanya juga antusias dan sangat responsif. Terima kasih untuk kesempatannya, dan akhir kala wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.